Hai Bun, welcome to YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau mengulik tentang KB implan. Mungkin ada beberapa bunda di sini yang masih belum yakin atau masih mencari referensi untuk memakai KB implan. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin gimana cara pasang KB implan, efek sampingnya hingga cara kerja KB tersebut. Stay tune videonya ya. Apa sih KB implan atau KB susuk itu? Oke, KB implan adalah alat kontrasepsi berjangka panjang yang biasa digunakan oleh para wanita di Indonesia. Bentuknya itu menyerupai tabung plastik fleksibel yang isinya adalah hormon untuk mencegah kehamilan. Biasa dipasang di bagian lengan atas ya Bunda ya. Jadi dipasangnya itu di bagian lengan atas dan di bawah kulit. Beberapa pertanyaan yang biasa muncul tuh seperti ini, kayak gitu ya, dia itu pasangnya di bawah kulit bukan di dalam dagingnya Bunda, jadi dipastikan alat itu tidak akan bergeser begitu jauh. Gimana sih cara kerja KB implan itu sendiri? KB implan yang sudah dipasang di bawah kulit itu akan melepaskan hormon progestin dengan kadar rendah. Selanjutnya, hormon progestin tersebut untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, jika wanita tersebut tidak berovulasi, maka tidak akan pernah bisa hamil karena tidak ada sel telur yang akan dibuahi. Hormon progestin yang dilepaskan oleh KB implan atau susuk ini juga akan menebalkan leher rahim atau yang disebut dengan serviks. Itu gunanya untuk mencegah agar sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim. Selain itu, hormon progestin juga dapat menipiskan dinding rahim. Nah, itu gunanya jika ada sperma yang masuk dan membuahi sel telur, maka sel telur tersebut tidak akan pernah bisa menempel pada dinding rahim. Gimana sih cara pasang KB implan atau KB susuk tersebut? Nah, di sini ya Bun ya, saya akan jelasin. Setiap bunda tuh pasti punya pikiran yang nanti kalau pasang sakit, terus nanti gimana ya dimasukinnya, sakit enggak, ada pembedahan kecil enggak, secara kan dimasukin benda atau alatnya ya gitu. Tidak sakit sama sekali ya Bun, karena di bius lokal di bagian yang akan dipasangkan KB implan tersebut, di bagian lengan atas di bawah kulit yang nanti akan dimasukkan KB tersebut. Nah, sebelumnya udah dibius lokal Bun, udah dilidokain dulu, jadi tidak akan sakit dan tidak akan terasa. Prosesnya juga tidak lama, hanya saja memasukkan setelah itu selesai. Nah, ini ya Bun, gambar dimana waktu saya memasakkan KB implan pada ibu-ibu. Nah, prosesnya itu nggak begitu lama, prosesnya hanya sebentar saja, Bunda tenang aja. Dan ini juga nggak yang sakit banget karena sudah dibius lokal bagian yang akan dipasangkan KB tersebut. Setelah dibius lokal itu tidak akan terasa apapun Bun, karena juga dimasukkan hanya di bawah kulit, bukan di dalam daging atau yang di dekat tulang gitu, enggak ya Bun. Benar-benar kalau KB implan itu hanya di bawah kulit bagian lengan atas. Jadi Bunda nggak usah begitu panik. Kecuali pada pasien yang lepas pasang KB, mungkin prosesnya agak sedikit lama kalau misal KB implannya itu bergeser tempat, atau bundanya yang sebelum pakai KB, awal pakai KB maksudnya, itu badannya kecil, kemudian waktu lepas pasang KB atau bongkar pasang KB badannya lebih besar. Nah, KB tersebut akan bergeser ya Bun, dan akan sedikit lama karena memang biasanya dibalut oleh lemak yang begitu tebal, tapi tidak masalah Bun, tetap saja bisa diambil. Tapi KB implan ini tidak bisa digunakan oleh wanita dengan riwayat kesehatan tertentu ya Bun, karena KB implan ini akan kurang efektif jika digunakan oleh wanita yang punya masalah kesehatan tertentu. Kondisi yang tidak disarankan untuk memakai KB implan ini, yang pertama ada pembekuan darah, kemudian ada liver, ada perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, ada kanker, diabetes, mengalami sejumlah kondisi seperti migrain, tekanan darah tinggi atau biasa yang disebut dengan hipertensi, kemudian penyakit ginjal, kejang-kejang, alergi, kolesterol tinggi. Nah, itu tidak boleh memakai KB implan tersebut ya Bunda. Tidak hanya itu ya Bunda, jika tenaga kesehatan mencurigai Bunda sedang hamil, juga tidak diperbolehkan untuk memasang KB implan tersebut. Apa sih efek samping penggunaan dari KB implan atau KB susuk ini? Yang pertama, itu hal yang paling lazim adalah perubahan
menstruasi atau siklus menstruasi yang berubah ya Bu. Menstruasi bisa tidak teratur atau bahkan bisa tidak menstruasi sama sekali. Darah yang keluar akan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Kemudian keluar flek atau muncul flek di saat tidak sedang menstruasi. Kapan sih boleh melakukan hubungan seksual setelah memasang KB implan atau KB susuk tersebut? Ya, jangka waktunya adalah 3 minggu ya Bunda ya. Dan itu setelah haid dan saat Bunda sudah tidak haid lagi. Itu artinya Bunda sudah selesai menstruasi. Nah, jika Bunda ingin melakukan hubungan seksual di minggu pertama dan kedua, Bunda bisa menggunakan kondom terlebih dahulu. Gunanya itu agar hormon dalam implan itu bekerja sempurna ya Bunda. Apakah KB implan ini ampuh untuk mencegah kehamilan? Ya, dalam jangka waktu 1 tahun, ada satu wanita yang kebobolan dari 100 wanita ya Bunda ya. Nah, itu kenapa diwajibkan untuk Bunda selalu mengikat kapan waktu yang tepat untuk memasang KB berikutnya. Jadi, kalau misal KB implan sudah habis masanya, Bunda harus cepat-cepat menggantinya yang baru atau boleh mengganti KB dengan metode yang lain gitu ya Bunda. Yang terakhir adalah jadwal kontrol. Biasanya setelah memakai KB implan, Bunda akan dijadwalkan kembali kapan Bunda harus kontrol. Tapi jika Bunda tidak ada keluhan, maka Bunda tidak perlu kontrol kembali. Yang ditakutkan adalah hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin Bunda ada keluhan tapi Bunda tidak kontrol. Nah, itu bahaya ya Bunda. Jadi kalau misal Bunda punya keluhan yang berkepanjangan, Bunda bisa kontrol ke tenaga kesehatan. Untuk bunda-bunda yang mau memakai KB implan, jangan takut lagi ya, karena memang sesimpel itu kok, nggak lama-lama makainya dan nggak sakit juga. Lihat kesehatannya bunda juga, jadi apa KB yang cocok dan apa KB yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan untuk bunda. Semoga bermanfaat.